Selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kita mengucap syukur pada malam hari ini kita boleh berkumpul bersama untuk melakukan ibadah rumah tangga Rabu 27 Mei 2020. Ibadah rumah tangga pada malam hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Kristi Talahatu. Sebelum kita memulai ibadah, baiknya kita melakukan saat teduh. Saya persilakan saat teduh. Dengan hati yang gembira, marilah kita berdiri menghadap Allah, karena Dialah tempat pertolongan dan sumber hidup bagi yang berharap dan percaya kepadanya. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami hingga pada malam hari ini, Bapa. Kau boleh memberikan kesehatan buat kami, Kau boleh berikan kami untuk dapat hadir pada ibadah pada malam hari ini, Bapa. Bapa, pimpin ibadah rumah tangga melalui secara online ini, agar kami semua dapat mendengarkan firman-Mu, Bapa. Agar firman yang Kau sampaikan melalui Bapak Pendeta dapat kami laksanakan dalam kegiatan kami sehari-hari, Bapa. Bapa, pimpin ibadah pada malam hari ini. Terima kasih, haleluya, amin. Kembali kita membacakan Mazmur Pujian dari Mazmur 97 ayat 10 sampai dengan 12. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 59 ayat 1 dan 2, bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari siapkanlah hati dan hidupmu kepada Tuhan. Dan mari kita meminta
tuntunan Roh Tuhan sebelum kita membaca firman-Nya dan merenungkannya bersama. Mari kita berdoa. Semoga Allah, sumber dari segala hikmat, menganugerahkan bagi kami hikmat untuk bisa mengerti maksud dan kata-kata Tuhan yang indah ketika kami membaca firman ini, dan juga hikmat itu memberi kami kemampuan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Amos pasal 2 ayat 4 sampai ayatnya yang kelima. Kitab Amos pasal 2 ayat 4 sampai yang kelima. Kita akan bacakan firman Tuhan ini. Mari kita berdiri dan kita sambut firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan bagi kita. Hukuman atas Yehuda. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya, aku akan melepas api ke dalam Yehuda sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman ini dan mau memberi diri untuk dituntun oleh firman ini dari hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Selamat malam Bapak Ibu Saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Waktu Tuhan adalah waktu terbaik. Termasuk saya memahami waktu malam ini berjumpa dengan Bapak Ibu adalah waktu yang terbaik, tidak kebetulan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri sebelum saya menyampaikan pokok-pokok firman Tuhan yang mau Tuhan sampaikan bagi kita di malam ini. Saya Pendeta Kristi Quintalahatu. Saya ditabiskan dan diteguhkan di Gereja Protestan Maluku dan sementara ditugaskan untuk menjadi pendeta jemaat di Gereja Pokok Larangan Indah. Istri saya, Ibu Laura Salakai, sementara ditugaskan oleh Tuhan menjadi salah satu dosen di STT Muria. Saya punya satu anak, namanya Melody Elohika Blessy. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah Bapak Ibu mengalami suatu keadaan di mana dalam hati nurani berkata bahwa hal ini benar dan harus disampaikan bagi orang yang paling dekat? Terus Anda merasa, jadi gak enak begitu. Jadi tidak enak untuk menyampaikannya. Pernahkah Anda mengalami itu? Mungkin orang-orang yang ingin Anda sampaikan kebenaran itu adalah orang-orang yang dekat dengan Anda, pernah menolong Anda waktu Anda susah. Ada banyak pertimbangan mungkin dalam pikiran Anda. Berat sekali ini, dia pernah tolong saya saat susah. Gimana ya? Saya pernah mengalaminya, Bapak Ibu Saudara. Saya bisa rasa beratnya. Tuhan tidak menginginkan itu, saudari. Saya kemudian sadar dalam
hidup ini, tujuan kita sebagai orang percaya bukan memberi rasa nyaman saja kepada orang lain, tapi memberi nyaman hati Tuhan. Nah, Ibu Saudari, kalau dalam pikiran kita, dalam kondisi itu adalah bagaimana supaya kata-kata kita bisa membuat orang itu nyaman, maka tidak mungkin Anda melakukannya. Tapi jika Anda berpikir bahwa saya harus mengatakannya, karena dari saya Tuhan harus nyaman, dari kata-kata saya dan perilaku saya Tuhan harus nyaman, maka Anda pasti melakukannya. Bapak Ibu Saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Amos dalam perjalanan kenabiannya sebagai seorang nabi bagi bangsa Yehuda, karyanya bukanlah karya untuk dipuji oleh bangsa itu, tetapi karyanya, suara kenabiannya adalah suara yang ingin dia nyatakan lebih besar, lebih kuat, lebih keras lagi supaya Allah nyaman. Bapak Ibu Saudari, suara Tuhan adalah suara yang juga merdu, walaupun kata-katanya agak sedikit kasar, kata-katanya bernada hukuman. Tenanglah, karena itu bukan untuk membinasakanmu, tetapi itu hanya sebagai ujian. Itu adalah cara Allah untuk memuridkanmu. Bapak Ibu Saudari, mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena saya pahami firman Tuhan malam ini yang judulnya hukuman atas Yehuda bukan untuk membinasakan Yehuda sebagai umat pilihan Allah, tetapi untuk memuridkan mereka kembali. Mengapa mereka harus dimuridkan? Yang pertama, dalam firman Tuhan mengatakan karena mereka sudah menolak hukum-hukum Tuhan. Mereka tidak lagi melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan, dan mereka sudah menduakan Tuhan dengan mengikuti dewa-dewa pembohong. Mereka jauh dari sekolahnya Tuhan. Mereka tidak lagi menjadi murid Tuhan, tetapi mereka menjadi murid yang lain. Tuhan datang dengan kasih yang tidak biasa, walaupun terdengar kayaknya kasar, hukuman. Tetapi itu bukan hukuman, Bapak Ibu Saudari. Itu cara Allah untuk memuridkan Israel kembali, supaya mereka berbalik. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudari, Allah yang kita percaya adalah Allah yang adil. Setiap kesalahan Israel harus ditanggung oleh Israel. Dan oleh karena itu, nada hukuman yang disampaikan Nabi Amos kepada bangsa Israel itu bukan nada yang main-main, bukan didikan yang main-main, tapi itu didikan yang keras bagi bangsa itu. Karena apa, Bapak Ibu Saudari? Allah ingin supaya mereka tergantung sepenuhnya, karena Allah mampu membuat mereka binasa. Allah juga mampu untuk menolong mereka. Bapak Ibu Saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau disampaikan oleh Nabi Amos ini diperdengarkan juga bagi Bapak Ibu dan saya saat ini dengan pertanyaannya, apakah kita masih setia? Apakah kita masih berpegang pada hukum-hukum Tuhan? Apakah kita masih tetap tergantung pada Tuhan? Atau kita tergantung pada dunia ini dan kemewahannya? Untuk menjadi orang percaya, kita butuh memiliki karakter seperti Amos. Dia menyampaikan kata-kata Tuhan, bahkan menyampaikan tentang hukuman Tuhan kepada bangsanya sendiri. Dia menyampaikan hal yang benar, karena itu benar. Di
Di luar sana ada banyak orang percaya yang untuk menyatakan kebenaran kepada orang, dia berpikir, ini orang ini pernah tolong saya. Bapak Ibu Saudara, milikilah karakter Amos. Walaupun orang itu pernah menolong Anda, orang itu dekat dengan Anda harus menyatakan kesalahannya. Jika itu salah, Anda harus menyatakan bahwa Tuhan menginginkan Anda hidup seperti ini. Anda harus hidup benar. Anda harus hidup tergantung pada Tuhan. Ketika Anda membiarkan orang itu tetap melakukan hal yang sama, maka Anda pun sama berdosa dengan dia. Milikilah karakter seperti Amos. Tetap menyatakan kebenaran. Walaupun itu harus dinyatakan bagi keluarga sendiri, bagi istri, bagi suami, bagi anak-anak, bahkan bagi orang yang pernah menolong kita. Nyatakan itu. Itu wujud kasih yang sebenarnya. Itu wujud kasih yang sebenarnya. Kasih yang sebenarnya adalah kasih yang tidak pilih kasih. Tuhan selalu datang memberi kesempatan untuk kita dimuridkan. Ada banyak orang percaya yang sudah menolak Tuhan. Mungkin dia Kristen, tapi dia tidak lagi percaya dan tergantung pada Tuhan. Dia tergantung pada dunia ini. Ada banyak orang percaya yang tidak lagi berpegang pada Tuhan, tapi berpegang pada kekhawatirannya, berpegang pada kepintarannya, berpegang pada hartanya, berpegang pada kekuasaannya. Malah dia menaruh harapan bagi orang lain, bagi orang di dunia ini. Ada orang yang memberi diri untuk mengikuti, tidak lagi mengikuti Tuhan, tetapi mengikuti dewa-dewa pembohong. Dewa pembohong akhir-akhir ini siapa? Ya, bisa pendeta. Ya, ada banyak orang percaya, orang Kristen yang mendoakan pendeta. Mau ke gereja kalau pendeta itu yang pimpin. Mau menjadi anggota gereja tertentu karena di situ ada pendeta tertentu. Ketika pendeta itu keluar, jemaat itu pun keluar. Jadi orang percaya tidak lagi mencari Tuhan, tapi mencari gereja dan mencari pendeta. Hari ini Amos memerintahkan, bukan menyarankan, tapi memerintahkan Bapak Ibu dan saya. Tetaplah pada hukum-hukum Tuhan. Tetaplah berpegang pada Tuhan. Jangan mengikuti dewa-dewa pembohong. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pandemi virus corona, apakah ini hukuman? Tidak. Ini kesempatan bagi orang percaya untuk tetap hidup, mewujudkan lebih-lebih lagi kasih bagi dunia. Tunjukkanlah kasih itu bagi orang-orang yang membutuhkan, saat ia berdampak langsung terhadap hidup ekonominya, terhadap kesehatannya. Mungkin ada sahabat saudara, mungkin ada teman saudara yang kena virus ini. Ini saatnya Anda menjadi murid Tuhan yang baik, yang penuh kasih. Nyatakanlah kasih bagi mereka. Jika hari ini ada banyak orang yang khawatir, ada banyak orang yang gelisah, ada banyak orang yang takut berlebihan, hari ini Anda harus menjadi pemberita-pemberita kebaikan dengan berkata, kau harus tetap berpegang pada Tuhan, kau tidak akan jatuh. Bisakah Anda berkata itu bagi mereka? Bisakah kita berkata itu dengan penuh kewibawaan Tuhan, bahwa engkau akan baik-baik saja? Bapak Ibu Saudari, Tuhan kita adalah Tuhan
yang penyayang. Rasa sayangnya kepada kita, dia bisa memberi apa saja kepada kita. Dan rasa sayangnya kepada kita, itu juga dia nyatakan ketika kita ditegur oleh dia. Itu adalah rasa sayang Tuhan bagi kita, supaya kita berbalik pada jalan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari pohon pisang. Tidak hanya buahnya yang enak. Kalau kita lihat pohon pisang, Bapak Ibu tahu bahwa pohon pisang itu, kalau kita perhatikan, dia tidak akan mati kalau belum berbuah. Bapak Ibu Saudari, jangan mati dulu kalau belum berbuah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari, kalau kita lihat pohon pisang, semua daun dari pohon-pohon yang lain kalau kering jatuh jauh dari induknya. Tapi kalau pohon pisang, daun pohon pisang saat kering dia tidak jatuh, tapi dia tetap menempel pada induknya. Bapak Ibu Saudari, apapun persoalan kita yang mungkin membuat kita terasa kering, tetaplah menempel pada Tuhan. Tetaplah tergantung pada Tuhan yang hidup, yaitu Yesus. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudari, kita harus belajar dari pohon pisang. Bapak Ibu tahu pohon pisang ketika ditanam di satu tempat, semua tumbukan di sekitarnya pasti subur. Mengapa demikian? Karena di akar pohon pisang dia menyimpan banyak air, hingga di sekeliling pohon itu tumbuh-tumbuhan juga mendapat kehidupan. Menjadi orang percaya, kita juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Kita tidak hidup sendiri, tetapi kita diberi kepercayaan untuk menghidupi orang lain. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan Saudari dalam menjalani hari-hari hidup. Amin. Taat setia bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia berdaulat, kami kan angkat perang bagimu. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Mari jemaat kita menyatu hati dan kita berdoa. Ya Allah, sumber hidup, sumber dari pengharapan kami, kota benteng pertahanan hidup kami, dimuliakanlah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Ketika kami menghampiri Engkau di malam ini, kami bersyukur untuk hidup yang Kau anugerahkan bagi kami. Bahkan dengan penuh rasa sesal dan malu, kami meminta Tuhan ampunilah kami jika di sepanjang hari-hari hidup kami ada
banyak hal yang kami lakukan melukai hati Tuhan dan melukai hati sesama kami. Ampunilah kami. Layaklah kami untuk menyampaikan permohonan di dalam doa kami di malam ini. Jemaat Gereja GPIB Ora et Labora milik Tuhan, mulai dari para pelayan Tuhan sampai pada jemaatnya, dan seluruh aktivitas pelayanan adalah milik Tuhan. Biarlah hikmat kekuatan selalu Engkau rahmati bagi jemaat Ora et Labora, bagi para pelayan, bagi para pekerja di ladang Tuhan ini, supaya mereka tetap melakukan apa yang harus mereka lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Seluruh aktivitas pelayanan yang harus disesuaikan dengan kondisi pandemi virus COVID-19. Kami tahu dalam situasi apapun ada Tuhan. Maka Tuhan akan memampukan kami untuk tetap memuliakan Engkau, memuji dan memuliakan Engkau dalam sepanjang hidup ini. Bahkan dalam masa-masa sulit kami tidak akan pernah berhenti memuji Engkau. Biarlah Engkau beri kekuatan bagi pendeta jemaat, bagi majelis jemaat, untuk tetap memikirkan hal-hal yang terbaik dalam pelayanan. Bantulah juga jemaat untuk menopang seluruh aktivitas dan kegiatan serta program-program jemaat. Tuhan, bila mana kami sakit, hanya Engkau Tuhan, tempat perteduhan kami, kekuatan kami, dan harapan kami. Jika ada jemaat yang mengalami sakit, kami minta Tuhan Engkau kuduskan obat makanan dan minuman. Bila mana mereka makan dan minum, ada kuasa Allah yang mereka rasakan dalam tubuh mereka. Para janda, duda, anak yatim piatu, orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, kami minta pelihara, jaga mereka Tuhan, supaya mereka tidak merasa sendiri dan tidak merasa kesepian. Bapa di surga, kami datang kepada Tuhan dan berdoa menyerahkan kehidupan dunia ini, terlebih khusus bangsa kami. Biar lewat hikmat Tuhan yang Kau beri bagi pemimpin-pemimpin kami di bangsa ini, ada hal-hal baik dan sebuah ungkapan yang baik dalam rencana mereka untuk tetap memulihkan bangsa dan negara ini dari pandemi virus COVID-19. Bapa di surga, yang Kau kami berharap, biarlah seluruh kebijakan, seluruh rancangan-rancangan yang dirancangkan oleh pemerintah kami dalam memutuskan rantai virus COVID-19, Engkau berkati. Kami berdoa bagi para dokter, para medis. Mereka adalah malaikat kami saat ini, yang Tuhan percayakan untuk menolong kami. Diberkati hidup mereka, keluarga mereka yang mereka tinggalkan. Biarlah Tuhan pelihara. Bagi keluarga yang berduka karena kehilangan orang yang disayangi, karena virus ini mengambil orang yang mereka sayangi, hibur dan kuatkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk pelayanan yang boleh kami lakukan di malam ini. Bagi semua anak-anak Tuhan yang telah bersedia hati untuk mempersiapkan ibadah live streaming, biarlah Tuhan memberkati semua mereka. Bapa di surga, ini doa kami. Seluruh yang kami berikan bagi Tuhan lewat persembahan-persembahan kami, itu adalah perasaan dan hati kami yang tulus mau memberi bagi Tuhan. Biarlah Tuhan, jangan Engkau tutup berkat-berkat-Mu bagi rumah tangga
mengangkat kami. Terima kasih Tuhan. Ampunilah salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dengan mengakhiri doa ini dengan mengucapkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persembahan dapat diberikan dengan cara sebagai berikut. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia. Sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjemah di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Kita bawa persembahan ini kepada Tuhan melalui doa syukur. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami, Bapa. Baik berkat kesehatan, jasmani, rohani, bahkan materi, Bapa. Bapa, kiranya Kau memberkati persembahan yang telah kami berikan kepadamu saja, Bapa. Biarkan persembahan yang telah kami berikan ini menjadi pelayanan untuk-Mu saja, Bapa, untuk pelebaran kerajaan-Mu saja, Bapa. Bapa, berkati juga jemaat-jemaat yang telah memberikan persembahan, agar mereka dapat diberkati bersama keluarga, Bapa. Bapa, kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu saja, Bapa. Amin. Warta Sektor, Rabu 27 Mei 2020. Majelis Jemaat menyambut dengan penuh sukacita dan damai sejahtera untuk partisipasi Bapak Ibu Saudara-saudari dalam mengikuti ibadah rumah tangga di channel YouTube GPIB Jemaat Ora et Labora Serpong secara daring. Apabila Bapak Ibu membutuhkan informasi dan pelayanan, dapat menghubungi Majelis Jemaat sesudah ibadah ini selesai.
atau majelis jemaat yang terdekat dengan kediaman Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Selanjutnya mohon kesediaan warga jemaat untuk mengikuti penegasan informasi warta jemaat. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa ibadah tengah mingguan atau ibadah keluarga dan ibadah umum hari Minggu serta ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna dan ibadah Minggu Pelayanan Anak tetap dilakukan secara daring melalui channel YouTube GPIB Ora et Labora Serpong. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Kristi Talahatu yang telah melayani dalam ibadah rumah tangga secara daring melalui channel YouTube GPIB Ora et Labora Serpong. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Pendeta beserta keluarga. Bertempatan dengan minggu kelima, diinformasikan bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020, ibadah umum hari Minggu dilaksanakan khusus dengan nuansa ibadah keluarga. Kami mengharapkan partisipasi seluruh jemaat dan melibatkan seluruh anggota keluarga dalam ibadah umum hari Minggu tanggal 31 Mei 2020. Demikian penegasan warta jemaat ini disampaikan untuk menjadi perhatian kita bersama. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan sukacita. Ingatlah pesan firman Tuhan bagi kita di malam hari ini, dan tetaplah menjadi murid-murid Tuhan yang setia dalam hidup ini. Sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh, firman Tuhan jadi pandumu. Janganlah andalkan egomu, sangkal diri sebagai hambanya. Jadi saksi setia dan teguh. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menjagamu, melindungimu, memeliharamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.